Halo brother, selamat datang channel JKT Sepeda, channel yang mulai sepeda baru dan terupdate. Selepas lebaran, kita sudah mulai beraktivitas lagi, normal lagi, review lagi. Ya, sebelum lanjut ke pembahasan sepeda, di depan gue ini, bukan, tetapi ini dia. Sepeda baru dari Hybrid Bike KEM GX 300. Salah satu sepeda bisa dibikin gravel dari KEM yang speknya menurut gue sangat bersaing di kelasnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, nih gue Iman, lurus segenap JKT Sepeda dan toko sepeda Maju Jaya nih mengucapkan untuk kalian semua minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum ya karim, untuk kalian semua ya. Jadi pasti gue dalam pembahasan ada salah-salah kata, dalam penyampaian juga mungkin banyak salahnya, mohon maaf banget. Ataupun dalam pelayanan, dalam membalas pesan, ataupun semuanya lah ya, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Yup, lanjut. Yup, di depan gue ini sebelumnya gue sudah bahas yaitu KEM Adventure, yaitu seri gravel ekonomis dari KEM. Namun sebelum lebaran tepatnya rilis lagi ini. Nanti akan gue bahas perbandingannya, apa yang membedakan. Nih, unit lebih dekat. Kita bahas dari sisi frame dulu ya. Ada 3 varian warna. Di depan gue ini warnanya grey matte ya. Jadi kalau di dusnya warnanya dark grey ini. Tuh. Selanjutnya warna white. White-nya glossy ya. Dan yang terakhir warna rose gold. Lebih cenderung apa ya nih? Ya rose gold lah ya, biar mudah pelafalannya. Nih, frame sudah. Sekarang dari dimensinya, nih gue tampilin di layar ya, kalian bisa pause saja. Di depan gue ini size nya 45,5, selanjutnya size 48, dan yang terakhir size 50. Tuh, kalian bisa pause. 46-nya aja lebih tinggi tuh dibanding yang ini 46. Nih maksudnya ini 45,5-nya aja lebih tinggi. Jadi 3 varian size, 3 varian warna. Kalian sudah pause. Sekarang kita beralih ke material frame-nya. Tuh. Secara frame sebetulnya bisa dikatakan sama dengan KEM Adventure ya. Ini size 46. Cuman yang membedakan ini desain khusus Hybrid GX 300. Nih, yang pertama memang sudah taper, sudah besar, sudah smooth welding, las-lasannya diperhalus semua kecuali yang bagian bawah ya. Tuh, masih kelihatan las-lasannya. Oh. Dekal KEM-nya juga menurut gue ya masih oke. Kalau kalian banyak yang red bike-nya pada gede banget untuk dekalnya, ini menurut gue masih proporsional ya. Tuh. Di bagian atas ada GX 300. Ya ini ada peringatan. Terus ini bagian size simple sih GX 300, bagian ada chain protector ya. Sedangkan untuk bagian forknya sama seperti frame-nya. Frame-nya alloy, forknya juga alloy. Banyak lubang highlight-nya untuk kalian yang suka bawa barang, bagasi, backpacking, untuk akomodasi kalian, menunjang aktivitas kalian untuk berpetualang tuh. Nah, pasti sudah TA ya. Oh, ini kabelnya juga rapi di dalam. Nah, untuk forknya nggak terlalu lebar. Jadi tapi bisa nampung 45
C ya bannya. Menurut gue ini lebih proporsional daripada yang kayak gravel ya, contoh misal kayak kemarin itu terlalu lebar banget, terus gravel lainnya pokoknya kalau dipasang ban paling gede juga masih nyisa banyak. Kalau ini masih bisa. Kita beralih ke bagian grup setnya langsung ya. Tuh ya. Sekarang namanya cam ini memang kualitasnya udah harus setara pesaing, termasuk Polygon, apalagi Java ya. Tuh. Sekarang RD-nya sudah pakai Qs, bukan hanya RD ya. Jadi SLU 4000-nya 9 speed. Roketnya kaset dari Shimano tuh, Linglight 1136T. Ya, ada jangkrik-jangkrik tipis dari hublusnya. Jari-jarinya 28 hole. Kita beralih ke bagian cranknya. Cranknya Holotech dari ProWheel ya. Nih, 42T. Pedalnya dapat basic flat ya. Nih. Yang pasti tanpa standar samping ya. Nih. Kita beralih ke depan. Untuk handlebarnya semuanya sama, flat bar 64 cm, remnya Cakram hidrolik Tektro. Nah, gitu dong. Cakram tuh jangan nanggung Tektro atau Shimano T200 sudah sangat cukup. Kembali lagi ke Tektro. Brand Taiwan ini pasti kalian sudah kenal ya. Untuk shifternya Qs. Tuh, ada indikatornya. Kalian yang selalu nanyain, sebetulnya bagi yang sudah terbiasa nggak begitu perlu ya, dia dorong ini tarik, nggak bisa dorong lagi sistemnya. Yang kiri ya kalian bisa pasang nanti FD, jadi kirinya polos. Untuk stemnya ya memang ini semi integrated, untuk kabelnya keluar bagian sini ya. Dari berbagai ukuran, cuman pasti stemnya membedakan. Ini 45,5, stemnya 9,5 cm, yang 48 9,5 cm, yang ini 10,5 cm. Memang berbeda ya. Nah, dari depan sudah. Sekarang kita beralih ke bagian kaliper pakai Tektro ya. Rotornya 160 mili, 6 bolt, hubnya loose, rimnya 700C, 30 mm, jadi loose. Yang menarik nih bannya Tanwol dari Deli, ukuran 28 x 1/3/8 atau 700 x 38C ya, lebih umum di 738C. Kalau kalian tanya seukuran berapa bang, ini 28 ya, in ya, bisa digedein tuh. Tadi gue sudah bahas di awal, 45 masih masuk. Nah, depan sudah, tinggal seat post. Untuk seat postnya 27.2 alloy. Sadelnya lumayan empuk ya, dari geometri channel. Seperti inilah gambaran singkat spesifikasi dari hybrid bike KM GX 300. Sekarang kita bahas sebentar apa yang membedakan dengan gravelnya. Lanjut cek sound. Jadi secara umum bentuk frame membulat, yang atasnya pipih, bawah downtube-nya mengotak, bisa dikatakan hampir sama. Forknya pun tuh hampir sama ya, sama-sama pakai 38C, bisa di-upgrade sampai 45. Bisa dikatakan ini versi flat barnya, ini versi drop barnya. Jadi kalau kalian nggak mau pusing upgrade drop bar, ya ini sudah cukup karena sudah pakai hidrolik juga. Kalau kalian yang pengen feel ridingnya lebih tegap, hybrid, jadi lebih nggak terlalu pegal, kecuali kalian sudah sering pakai road bike ataupun gravel, itu cukup ke kalian. Sama-sama 9 speed, namun ini pakainya Sora ya, kalau itu pakainya Qs.
sama sudah Holotech. Bisa dikatakan spare partnya semuanya hampir sama. Yang bedakan roll bar sama pengereman. Yang pasti ini kan flat bar pakainya Tektro dan RD. Ya, seperti itulah gambaran untuk model ya. Tadi gue sudah bahas ini sama meskipun 46 untuk diameter belakangnya atau di seat stay-nya berbeda ya kan. Sekarang kita lanjut cek dari suaranya. Yup, memang jangkriknya jangkrik tipis meskipun dari lus biasanya kalau lus itu bikinnya nyaring ya, ini cukup aja ya. Kalau kalian suka jangkrik lagi, upgrade yang lebih kenceng, banyak part di luaran ya. Ngomong-ngomong, rem kiri ada di belakang ya, jadi ya pokoknya sama-sama kayak Polygon biasanya. Jadi mungkin kalian yang kagok rem kanan ada di belakang nih, enggak, rem kiri ada di belakang ya. Tuh, ini rem depan. Sip. Sekarang kita lanjut kesimpulan unit ini. Jadi kesimpulan untuk KMGX 300 ini pasti salah satu gebrakan dari brand Cam China yang dimasukin atau diboyong sama elemen, menambah variasi ataupun model hybrid di jajaran sepeda lusukan mereka ya. Langsung saja nih, memang diameternya menurut gue lebih tinggi nih. Gue tinggi 173 tadi, ini ukuran 45,5 sebetulnya udah cukup. Namun kalau gue sendiri lebih cenderung pilih yang 48. 48-nya udah tinggi ya. Jadi jangan bayangkan 48 dengan sepeda lain ya. Apalagi ukuran 50 bisa di atas 108 tadi gue sudah infokan di layar ya. Enaknya hybrid dengan sepeda gravel tadi kan tadi gue sudah bahas, ini riding posisinya lebih tegap, nggak bungkuk, nggak terlalu pegal, cocok untuk para sepeda pemula ataupun remaja sampai dewasa, bisa dipakai di berbagai medan, jalan raya enak, licin, jalan bebatuan, gravelan, nih pokoknya salah satu sepeda yang multifungsi ya, urban hybrid ini. Ngomong-ngomong, dari segi harga, unit ini dibanderol dengan harga 6,4 juta. Ya, ini harga marketplace. Bang, kok di sana lebih murah? Ya, sebetulnya harga marketplace. Tahu sendiri kan, adminnya gede banget. Kalau kalian pengen harga murah, mungkin kami sebagai reviewer ataupun toko-toko besar yang review SS ataupun JSC pasti akan menginformasikan harga tertinggi ya. Kenapa? Karena untuk menjaga distribusi ataupun retail-retail kecil lainnya ya, biar sama-sama kita jalan tuh loh. Kalau kami menginformasikan dengan harga terendah, nanti yang lainnya nggak jualan ya. Kita sama-sama mendukung aja untuk kebaikan semuanya ya. Pokoknya ini harganya 6,4 juta itu harga marketplace. Kalau kalian datang langsung nego sampai jadi, cek ke toko, ada di toko sepeda Maju Jaya, Taman Sari, Jakarta Barat nih. Yang wilayah Jakarta bisa merapat ke sini, atau kalian yang ada di timur bisa merapat di Harapan Indah ya, ada di Ruko Boulevard Hijau. Kalian bisa cek, bawa pulang. Nah, simpel kan? Sedangkan dari segi berat nih, memang mulai dari 11 kilo untuk yang size kecil dan yang size besar 11,6 kilograman. Jadi masih tergolong ringan ya untuk beban atau berat dari sepeda ini. Meskipun kelihatan frame-nya lebih besar ya, cuman selisihnya hanya 500 graman saja. Bagaimana? Apakah udah ada gambaran, udah ada ancang-ancang untuk memboyong unit ini? Karena pastinya unitnya sangat terbatas. Kalian bisa cek dimanapun, meskipun gue sudah telat update-nya, harusnya kan sebelum lebaran, namun gue lebih fokus yang ngurusin lebaran, ngurusin pulang kampung dulu. Kita lebih santai untuk selepas lebaran ini, gue update lagi untuk kalian semua. Unitnya masih ada 3 varian warna, yang pasti kalian bisa cek di marketplace. Kalian yang mau transaksi, gue sudah sematkan di deskripsi, ada di Tokopedia ataupun Shopee ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman biar pada tahu. Yang pasti subscribe channel JKD Sepeda. Nantikan review gue selanjutnya.
Oke, terima kasih.